Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang selalu menyertaiku. Bapa, ku berterima kasih buat kasih-Mu yang selalu ada bagiku. Apa yang dapat ku berikan untuk membalas kebaikan-Mu? Apa yang dapat ku lakukan selain menyenangkan-Mu? Ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus. Pakailah seturut dengan rencana-Mu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang selalu menyertaiku. Bapa, ku berterima kasih buat kasih-Mu yang selalu ada bagiku. Apa yang dapat ku berikan untuk membalas kebaikan-Mu? Apa yang dapat ku lakukan selain menyenangkan-Mu? Ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus. Pakailah seturut dengan rencana-Mu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Ini hidupku Tuhan, pakailah seperti rencana-Mu, seperti yang Kau mau Yesus. Ini hidupku, ini hatiku Tuhan. Kami mau berikan semuanya kepadamu, Yesus. Ini hidupku Tuhan. Na, 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 na. Ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus. Pakailah seturut dengan rencana-Mu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Oh,
dengan rencanamu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayanimu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayanimu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayanimu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi kita bersama-sama berada dalam persekutuan pagi hari ini. Dan tentunya kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami yang namanya kegagalan, benar nggak? Kegagalan itu seringkali dialami oleh setiap orang. Entah itu kita hamba-hamba Tuhan, atau jemaat biasa, atau siapapun kita. Apakah kita pimpinan atau kita karyawan, kita sering yang namanya ketemu dengan gagal. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa gagal dalam hidup ini. Bagaimana rencana kita tidak bisa berjalan. Bagaimana keinginan kita tidak bisa terpenuhi. Kenapa ada banyak anak-anak Tuhan juga mengalami kegagalan. Ada banyak anak-anak Tuhan mengalami kekecewaan karena dia tidak memenuhi atau tidak menerima apa yang dia inginkan. Akhirnya dia menjadi kecewa. Yuk kita akan membuka bersama-sama. Apa sih yang menjadi penyebab? Ada satu kisah di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Kejadian pasal 13 ayat 10. Kita akan belajar dari kisah tentang Lot. Dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, kita tahu kisah tentang ayat ini, di mana Abraham memerintahkan kepada Lot atau rundingan dengan Lot untuk Lot memilih mana tanah yang dia inginkan untuk dia tempati. Kemudian ketika Lot melayangkan pandangannya di dalam ayat ini, dia melihat bahwa lembah Yordan adalah satu tempat yang nyaman untuk dia tinggali. Sekali lagi saya mau katakan, Lot melihat bahwa lembah Yordan adalah satu tempat yang nyaman untuk dia tinggali. Kenapa? Dia mempunyai pendapat yang demikian atau asumsi yang demikian. Karena dia melihat bahwa di daerah tersebut pertama banyak airnya. Kemudian seperti taman Tuhan, tempat yang bagus. Seperti Mesir, tanah yang diberkati, tanah yang luar biasa. Dan kita tahu bersama, dikatakan di dalam akhir dari ayat ini dikatakan keadaan itu sebelum apa saudara? Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan kita tahu bersama, ketika Lot tinggal di situ, kehidupan orang-orang Sodom dan Gomora tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh Lot adalah karena dia salah pilih tempat. Dia salah menentukan pilihannya. Dia salah menentukan apa yang akan dia mau dia lakukan dan dia kerjakan.
Itu berdasarkan pandangan matanya. Kadang kita sering mengalami kegagalan. Apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap mungkin itu sesuai dengan keinginan kita. Ingat, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keinginan atau rencana Allah dalam kehidupan setiap kita? Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita mengandalkan keinginan kita mengandalkan kemauan kita, apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Maka akhirnya apa yang kita dapatkan bukan kebaikan, tapi ketidakbaikan itu yang akan kita alami. Atau seringkali kita katakan dengan kegagalan. Karena apa? Kita salah pilih, kita salah menentukan hidup kita. Pagi hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar seperti Abraham. Dia tidak pernah memilih apa yang menjadi keinginan hatinya. Tapi seluruh rancangan hidupnya dia serahkan kepada Tuhan Allah. Sehingga apa yang terjadi saudara, berkat Tuhan terus mengiringi setiap langkah Abraham. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau hidupmu ingin diberkati Tuhan, setiap langkahmu sesuai dengan jalan Tuhan. Jangan pernah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan pernah kita keluar dari rancangan Allah. Sebab ketika kita keluar dari rancangan Allah, kita tidak akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sedang merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini Tuhan sedang merancangkan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Hal itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita tetap berjalan dalam rancangan Allah. Kita tidak memilih apa yang kita inginkan. Kita tidak memilih apa yang kita mau. Kita tidak memilih apa yang kita suka. Tetapi kita memilih, kita berjalan, kita melakukan apa yang Tuhan Allah mau. Apa yang Tuhan Allah suka. Apa yang Tuhan Allah inginkan dalam hidup kita untuk kita lakukan dan kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana caranya kita untuk kita tetap memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa tetap memiliki jalan yang sama dengan jalan Tuhan? Bagaimana kita bisa tetap memiliki rancangan yang sama dengan rancangan Tuhan? Hari ini kita akan mencoba membuka di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak sampai salah jalan. Sehingga kita tidak sampai salah dengan pilihan hidup kita. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perhatikan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, artinya apa? Bahwa kalau kita ingin mengalami keberhasilan, kalau kita ingin mengalami kesuksesan, kalau hidup kita ingin diberkati oleh Tuhan, fokuskan pikiran kita hanya kepada Kristus. Pilihan kita harus sama dengan keinginan Kristus. Dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana Kristus ada. Artinya apa? Kita jangan memikirkan ego kita. Yang kita utamakan bukan keinginan kita, tetapi yang kita utama adalah keinginan Tuhan. Segala sesuatu berbicara tentang Kristus. Sudahkah selama ini hidup kita fokuskan hanya untuk Kristus, bukan untuk kepentingan kita pribadi? Kalau fokus pikiran kita hanya kepada Kristus, maka setiap jalan yang kita tempuh, setiap tindakan yang kita ambil, ada Kristus di dalamnya, ada Kristus yang menyertai kita. Itulah yang membuat kita bisa mengalami keberhasilan. Karena apa? Ada Kristus di dalam setiap tingkah, tindakan kita, sikap kita. Ada Kristus di sana. Semuanya berbicara tentang Kristus. Pikiran kita berbicara tentang Kristus. Fokus kita hanya kepada Kristus. Maka kalau Kristus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, dalam alasan kita mengambil sikap dan tindakan,
maka kita nggak akan pernah ngalami yang namanya gagal. Karena sikap dan tindakan kita bukan dilandasi atau bukan didasari oleh keinginan kita. Tapi semua didasari dan dilandasi oleh Kristus. Berbicara tentang Kristus. Hari ini, sudahkah hidupan kita semua hanya terfokus sama Kristus? Atau apakah hidup kita fokus kepada diri kita sendiri? Kalau hidup kita masih fokus kepada diri kita sendiri, jangan kita berharap keberhasilan. Kalau hidup kita masih fokus tentang ego kita, jangan harapkan akan keberhasilan. Tapi kalau fokus hidup kita hanya kepada Kristus, maka Tuhan menyertai kita dan Tuhan menjadikan berhasil setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini apapun keadaan kita, tetap pikirkan Kristus. Dikatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana ada Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pikirkan semuanya tentang Kristus. Apakah pekerjaanmu sudah berfokus pada Kristus? Apakah pelayananmu sudah berfokus pada Kristus? Apakah usahamu, apakah keluargamu, apakah hidupmu sudah berfokus pada Kristus? Sekali lagi, jangan sampai salah pilih. Fokuskan hidupmu sama Kristus. Maka hari depan yang penuh harapan akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Kalau hari ini, saat ini saudara lagi bimbang, saudara lagi dalam persimpangan jalan, gampang untuk bisa mengerti rancangan Tuhan. Kembali apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Kembali apa yang mau Tuhan kita lakukan. Sehingga semua hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saudara siap untuk diberkati? Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar setiap kami untuk kami boleh berfokus kepada Engkau. Sehingga kami boleh menentukan hidup kita dilandasi karena kami melakukan kehendak-Mu. Bukan karena keegoan kami atau keinginan kami. Maka kami akan melihat kemuliaan-Mu, rancangan-Mu, jalan-Mu terjadi atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, sekali lagi Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Pagi hari ini apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan, Tuhan Allah memberkati dan menjadikan berhasil. Karena ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini damai sejahtera Allah melimpah atas setiap kami. Maka kami mengalami ketenangan, ketentraman dalam hidup kami. Kami tidak perlu khawatir karena ada Kristus dalam hidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, penyertaan-Mu ada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.